Shalom, sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam kasih, salam sejahtera, salam sehat untuk kita sekalian. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini pembelajaran firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 19. Kita melihat bagaimana Hizkia dan umat Tuhan menghadapi tekanan dari Raja Asyur, di mana Raja Asyur hendak menindas mereka, menekan mereka. Dan kita tahu bahwa pada saat utusan Raja Asyur menekan mereka, mengintimidasi mereka, mengintimidasi secara fisik, secara emosi, dan juga secara rohani, spiritual, dengan berkata, bagaimana mungkin Allah kalian bisa menolong sementara Allah-Allah bangsa lain aja tidak bisa berbuat apa-apa ketika Raja Asyur mengalahkan, menaklukkan bangsa-bangsa lain. Di mana Allah-Allah mereka? Ya tentu Allahmu juga tidak akan sanggup menolong engkau, kira-kira begitu. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Saya memberi tema di sini adalah mengadu kepada Tuhan. Di ayat pertama dikatakan begini, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung, lalu masuk ke rumah Tuhan. Masuk ke rumah Tuhan. Ada pesan dari Raja Asyur supaya Raja Hizkia dan semua umat itu tunduk kepada dia dan jangan melawan, harus berserah, harus takluk, diintimidasi mereka. Dan kemudian surat itu dibawa oleh Raja Hizkia ke rumah Tuhan dan dibentangkan di sana. Mengapa Raja Hizkia masuk ke rumah Tuhan dan mengoyakkan pakaiannya? Artinya dia merendahkan diri. Biasanya sahabat yang dikasihi Tuhan, kalau mengoyakkan pakaian diikuti dengan doa dan puasa, artinya merendahkan diri. Dan kemudian di ayat 16 berkata, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Dia berdoa datang kepada Tuhan, dengar Tuhan, ya orang itu Sanherib yang mengaibkan namamu yang kudus, kira-kira begitu sahabat yang dikasihi Tuhan. Dan di ayat berikut 19, maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, raja ini datang kepada Tuhan, masuk dalam bait Allah, ke rumah Tuhan, berdoa, merendahkan diri, dan mengutarakan segala persoalannya, segala bebannya, segala tekanan, intimidasi dari musuh diserahkan kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Dan terjadi mujizat, terjadi pertolongan yang dahsyat dari Tuhan. Dan melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyampaikan bahwa Hizkia dan umat itu tidak akan mengalami sengsara, tidak akan mengalami penjajahan daripada Asyur, tidak akan tertindas oleh Raja Asyur, melainkan dikatakan bahwa raja akan mati dan akan dibunuh oleh anaknya sendiri. Dan itu terjadi sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Sanherib ketika suatu ketika berperang di Lahis, kemudian setelah itu dia pulang karena pasukannya juga banyak yang terbunuh oleh malaikat. Oleh malaikat Tuhan dia pulang dan masuk ke kuilnya berdoa. Dan berdoa, selagi dia berdoa di tempat ibadahnya, 2 orang anaknya membunuh dia, saudaraku. Ironis sekali bukan? Ironis sekali, sementara sedang berdoa dibunuh oleh anak sendiri. Di mana Tuhannya? Tetapi ketika Hizkia datang ke rumah Tuhan berdoa, Tuhan mendengar doa Hizkia dan Tuhan mengabulkan, Tuhan menjawab, Tuhan mengangkat pergumulan mereka, beban mereka, dan memberikan jalan keluar. Sahabat yang dikasihi Tuhan, menjadi teladan bagi kita apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia.
ketika saudara dan saya, ketika kita menghadapi beban pergumulan yang luar biasa, pergumulan hidup akhir-akhir ini semakin luar biasa, dan cara yang terbaik adalah datang kepada Tuhan. Masuklah ke rumah Tuhan, berdoalah, berserahlah kepada Tuhan, dan mengadulah kepadanya, ungkapkan segala bebanmu, pergumulanmu kepada Tuhan. Bukankah Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sahabat yang dikasihi Tuhan, mari datang kepada Tuhan, mengadulah kepadanya. Kita serahkan segala beban pergumulan kita. Niscaya Dia akan bertindak tepat pada waktunya, dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang dahsyat, dengan caranya yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.